Para mantan menteri dan keluarga mendapatkan jaminan kesehatan hingga seumur hidup yang dibiayai oleh APBN. Aturan ini diterbitkan oleh Joko Widodo jelang lengser dari jabatan presiden. Satu pekan terakhir jelang lengser, Presiden Jokowi menaikkan peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya yang ditanggung anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Bagi pensiunan menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat, jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama 2 kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara. Aturan ini disebut sebagai bentuk penghargaan Presiden kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang telah membantu kerja Presiden. Mereka juga mendapatkan uang pensiun dan uang kehormatan. Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung pakai uang negara atau anggaran penerimaan dan belanja negara. Saya bahasakan ulang ya. Ini maknanya nih. Menerbitkan kebijakan Jokowi yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung pakai uang rakyat, uang kita. Enak banget ya, nggak perlu minta izin, nggak perlu ini. Demi sebuah legacy. Enak tuh kalau presidennya Jokowi, kita semuanya dibuat nyaman. Sampai bukan cuma uang pensiun, asuransi kesehatan ditanggung rakyat. Ditanggung rakyat miskin. Iyalah, rakyat miskin dipaksa bayar pajak. Pajaknya dipakai buat head on. Dipakai buat mensejahterakan para mantan menteri. Luar biasa ini. Belai tersebut ada dalam peraturan Presiden nomor 121/2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan purna tugas menteri negara yang diteken Jokowi Selasa kemarin. Luar biasa ini, di ujung-ujung nih dia langsung melakukan segala sesuatu yang bisa membuat dia aman setelah lengser. Kan itu intinya. Perpres ini menyatakan menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada sekretariat kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet. Keren. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan pada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara serta dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya. Kita mah BPJS ya harus bayar ya, dia mah nggak usah. Waduh, mau komen nganjing-nganjingin aja udah males, saking capeknya lihat kelakuan anjing emang. Amir Syarif. Dia para menteri kabinet Jokowi, kalian yakin mau nerima fasilitas yang tidak diikhlaskan dan disumpahi oleh hampir sebagian besar rakyat Indonesia? Capek lo nanti hidupnya nggak tenang. Mau nanti sudah tua sakit-sakitan karena sumpah serapah. Mau nanti jadi Mulyono. Nah, Mulyono kan nama Jokowi yang sakit-sakitan. Gak ikhlas ya Allah APBN dipakai buat memfasilitasi ex pejabat sedangkan rakyatnya masih banyak yang belum sejahtera. Ini fokusnya memang beginilah kalau pemimpin artifisial, pemimpin pura-pura memimpin padahal tidak memimpin, tidak bisa dia. Supaya asuransinya kepake terus, semoga sakit terus ya, sampai nggak pernah keluar rumah sakit. Ngeri didoain seperti ini oleh Kak Mugi. Apakah para menteri waktu pejabat tidak bergabung dengan BPJS lalu dipotong dari gajinya mereka tiap bulan? Sudah seharusnya BPJS cover ini. Kan BPJS kesehatan untuk semua warga, nggak perlu ada kebijakan macam ini. Ya, kalau BPJS kan terbatas ya, jadi mau kita kalau ke dokter sakit ini, oh obat ini nggak di cover, beli sendiri ya, kan begitu. Oh untuk fasilitas ini nggak di cover, bayar sendiri ya. Nah kalau itu nggak ada, semua di cover, kan gitu logikanya. Negara ini Mbah Jokowi, rakyat lebih membutuhkan. Iyalah, mereka itu udah pasti banyak uang, apalagi yang korupsi, makin banyak banget itu uangnya, masih dijamin juga. Serius ini mantan menteri dapat asuransi dari duit kita? Iya, itu udah diteken perpresnya. Luar biasa ini.
Dan dari Jokowi yang sudah diomongin sama Pak Ma'ruf ya, sebagai orang yang bahaya, ini zalim katanya, yang suka membuat kebohongan. Sekarang ke anaknya. Apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Bagaimana kualitas Gibran ketika memberikan pembekalan kepada calon menteri? Pembekalan kabinet hari kedua, Gibran kembali hanya jadi peserta. Oh, nggak ngasih pembekalan rupanya. Dibekali dia. Jadi level wapres ini disamakan dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Menerima pembekalan dari Pak Prabowo. Dan mungkin dari tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh Pak Prabowo. Gibrannya sendiri nggak memberikan pembekalan. Ya dia mau membekali apa? Wong dia juga nggak punya bekal apa-apa kecuali nama besar Jokowi yang sekarang mengecil. Kan begitu. Gibran. Pembekalan disampaikan oleh Pak Prabowo dan bicara hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia. Pesan dari Pak Prabowo itu seperti apa sih? Yang penting timnya solid. Pak, terkait pengarahan di Magelang gimana Pak? Jadi nggak Ya Pak? nanti, jadi hari Pak, Jumat. Tadi sudah disampaikan nggak terkait tugas-tugas? Jadi melihat bagaimana kondisi-kondisi yang penting buat tantangan bangsa kita ke depan, di mana tadi problem geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang terus menghadapi dinamika yang sangat krusial. Termasuk juga tadi ditutup dengan terakhir bagaimana program pangan, nutrisi untuk keluarga kita. Dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi. Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan enggak, Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi sampai jam... Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Enggak, mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak Pak di dalam Pak? Ada. Ada Pak Budi Gunawan Pak? Kader PDIP ada lagi apa? Enggak ada, Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu. Ya. Pak, 3 pemateri siapa aja Pak dalam 3 topik? Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato dibuka oleh Pak Presiden, dan memang beliau memberi paparan-paparan tentang bagaimana tantangan kita, bangsa kita ke depan nanti. Mas, tapi posnya itu udah fix belum sih Mas tadi Mas? Kemungkinan ya, tapi kan semuanya pengumuman nanti tunggu aja tanggal 20. Wapres Gibran kembali tidak menyampaikan pidato atau materi dalam pembekalan calon menteri kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang. Jadi dari berita ini kita bisa pastikan di hari ini hari kedua, hari pertamanya pun dia hanya mendengarkan ya. Politikus PAN Bima Arya mengatakan Gibran hanya menjadi peserta yang mendengarkan materi-materi pembekalan yang diberikan. Mas Gibran tidak menyampaikan pernyataan tapi ikut mengikuti tadi. Padahal minimal kasih ya 2-3 menit lah baca teks, nggak apa-apa lah. Kok disamain sama menteri dan wakil menteri? Lebih lanjut, Bima mengungkap Gibran menjadi peserta yang duduk paling depan ketika materi menghadapi media diberikan. Ya, tadi saya lihat Pak Gibran juga hadir, fokus paling depan malah. Lebih lanjut, Bima menjelaskan materi menghadapi media, saran dan masukan terhadap calon penghuni kabinet dalam berinteraksi dengan wartawan. Ia juga menyebut Prabowo meminta agar jajaran kabinetnya tidak menghindar ketika harus berhadapan dengan awak media. Lah, Pak Prabowo aja sering menghindar. Gimana ini? Paradoks. Ada ya bukunya Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo. Dan mungkin dipraktekkan sendiri oleh Pak Prabowo. Allahu Akbar. Mulai hari Senin tanggal 21 Oktober, uang rakyat Indonesia bisa mulai nabung karena makin banyak yang gratis di eranya Prabowo. Itu janjinya ya. Coba kita dengarkan. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, Gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Kesehatan nggak bayar. Oh ya, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM, sekolah gratis, makan siang gratis, subsidi angkutan 100%, perguruan tinggi negeri gratis.
Ini di eranya Pak Prabowo. Janjinya ya realisasinya nggak tahu tahun 2025, 2026, 2027, 2028. Entah di akhir atau malah nggak tercapai. Jadi menuju Indonesia Emas ini mari kita tagih kepada Pak Prabowo, karena mereka digaji dari uang kita. Kita berhak menagihnya ya. Menagih kesehatan semua gratis, bukan hanya tadi subsidi listrik, subsidi BBM, artinya tidak ada kenaikan lagi.